selamat datang di podcast Suara Generasi Muda Nusa Tenggara Timur. Hari ini kami akan membahas topik penting tentang peran generasi muda sebagai agen perubahan. Oke, baik semuanya. Topik ini sangat relevan karena kita sebagai anak muda selalu dianggap hanya penikmat zaman. Tetapi kita sebagai anak muda juga bisa menjadi agen perubahan. Betul sekali. Generasi muda itu punya energi, ide, dan keberanian untuk membawa sesuatu yang baru. Dan sebagai agen inovasi, kita bisa menciptakan karya, aplikasi, bisnis, atau gerakan sosial yang bermanfaat. Nah, dari penyampaian teman-teman ini, menurut teman-teman apa itu agen perubahan sendiri? Menurut saya, agen perubahan itu orang yang tidak diam dalam melihat suatu masalah, tetapi berusaha mencari jalan keluar. Setuju, agen perubahan bukan harus orang terkenal. Anak muda biasa pun bisa membawa perubahan dari lingkungan kecil. Misalnya dari kampus, sekolah, atau bahkan dari media sosial. Oh, berarti peran nyata generasi muda itu seperti apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai agen intelektual, kita harus berpikir kritis dan tidak mudah termakan oleh berita hoax. Dan sebagai agen moral, kita harus memberikan contoh sikap jujur, sopan, dan tanggung jawab. Dan juga sebagai agen inovasi, kita menciptakan karya, aplikasi, bisnis, atau gerakan sosial yang bermanfaat. Nah, dari peran nyata generasi muda itu yang sudah seperti yang disampaikan oleh teman-teman semua itu, apa dia punya contoh dalam kehidupan itu seperti apa, khususnya di Nusa Tenggara Timur? Contohnya seperti memberi konten edukasi di TikTok dan juga YouTube. Atau mengadakan kegiatan sosial seperti penggalangan dana atau mengajar anak-anak yang kurang mampu. Bahkan membuat komunitas peduli lingkungan juga termasuk perubahan yang nyata. Nah, berarti dari contoh-contoh yang disampaikan oleh teman-teman ini tentunya kita juga punya tantangan. Yang pastinya ada dia punya tantangan. Saya akan bagikan untuk kita semua itu di Nusa Tenggara Timur itu dikenal dengan tantangan seperti kekeringan, pendidikan, dan juga ekonomi. Nah, menurut teman-teman semua, bagaimana peran generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Timur ini dalam menghadapi tantangan seperti itu? Sebagai mahasiswa di NTT, saya melihat banyak anak muda yang terlibat dalam program literasi. Contohnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Mahasiswa membuka rumah baca untuk membantu anak-anak yang sulit akses pendidikan. Menarik tuh, itu yang bagus buat setiap mahasiswa yang ada di lingkungan-lingkungan. Nah, bagaimana dengan isu yang ada di lingkungan itu tersendiri? Di NTT, masalah kekeringan dan kerusakan hutan sangat serius. Akan tetapi, banyak anak muda yang berinisiatif dalam pengerakan penghijauan dan pengelolaan penghematan air. Di Kupang dan sekitarnya, komunitas pemuda membuat sumur resapan dan kampanye hemat air. Nah, dari penyampaian itu kan yang dijelaskan itu yang ada di kota, sepertinya di Kupang sini. Nah, bagaimana yang ada di desa atau daerah-daerah terpencil? Itu contoh peran generasi muda yang mereka lakukan di desa itu seperti apa? Di desa kami, pemuda kami mengembangkan pertanian lokal seperti penanam jagung dan bawang merah dengan cara yang lebih relevan. Kami juga belajar memasarkan hasil tani lewat media sosial supaya nilai jagungnya, nilai jualnya lebih meningkat. Berarti teknologi juga berperan penting dalam hal ini. Teknologi bisa membantu untuk memuat informasi terkait tentang hasil jualan itu. Jadi sangat-sangat penting, atau bagaimana menurut teman-teman? Betul sekali, banyak
pemuda NTT sekarang ini membuat konten edukasi tentang budaya lokal, pariwisata, dan UMKM. Contohnya seperti tenun ikat dan wisata desa lewat Instagram dan TikTok, sehingga dikenal luas di luar Nusa Tenggara Timur. Nah, itu yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di untuk membuat informasi terkait jualan begitu. Nah, bagaimana peran generasi muda sebagai pelajar? Apa kontribusi generasi muda dalam pelajar begitu? Kami di sekolah mulai dari hal sederhana seperti gerakan bersih lingkungan, penggalangan buku untuk daerah terpencil, dan kampanye anti bullying. Ini juga bentuk perubahan dari generasi muda. Nah, dari contoh-contoh ini, dari teman-teman semua, apa pesan penting nih dari teman-teman semua yang mau disampaikan untuk generasi muda, terkhususnya itu generasi yang ada di Nusa Tenggara Timur? Jadi ini pesan penting bagi generasi muda di NTT, jangan merasa terbatas oleh kondisi daerah. Masalah di NTT justru menjadi peluang besar untuk berkontribusi. Mulai dari desa dan komunitas sendiri. Pesan dari saya, manfaatkanlah teknologi sebaik mungkin. Dan kami tetap bangga menjadi generasi muda NTT. Nah, ini nih pesan dari kami untuk generasi muda, khususnya generasi muda Nusa Tenggara Timur. Perhatikan pesan kami, dan dari ini penyampaian kami saat ini, saya mengambil kesimpulan bahwa generasi muda di Nusa Tenggara Timur adalah harapan dan kekuatan perubahan di Nusa Tenggara Timur sendiri. Kemudian dengan kepedulian, kreativitas, dan kerjasama, maka semua akan dapat dilaksanakan dan semua akan terwujud dan diselesaikan dengan baik. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.